perkenalkan, nama saya Nur Fitriani, NIM AB 201022. Di sini saya mahasiswa S1 alif kredit kebidanan di Universitas Kusuma Husada. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang KB suntik 3 bulan atau KB suntik progestin. Untuknya di sini saya ingin memperkenalkan alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam memberikan edukasi. Yang pertama di sini terdapat lembar balik dan juga ada alat tulis. Ya, Ibu, silakan masuk, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fitriani, saya bidan yang bertugas pada sore hari ini ya, Bu ya. Sebelumnya saya izin tutup pintu dan doornya terlebih dahulu. Iya, Bu. Baik, dengan Ibu siapa, Bu? Saya Tri. Oh, dengan Ibu Tri. Ada yang bisa saya bantu, Ibu Tri? Saya ingin konsultasi KB yang cocok buat, saya pengennya suntik, Iya. tapi yang aman untuk ibu menyusui. Oh ya, baik. Nanti di sini berhubung saya yang bertugas pada sore hari ini, jadi saya yang akan memberikan KIE ataupun edukasi terhadap Ibu seputar KB suntik yang Ibu perlukan. Iya. Nah, sebelumnya di sini nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu mulai dari pengertian, setelah itu dari manfaat, setelah itu untuk ibu yang boleh menggunakan dan ibu yang tidak boleh menggunakan, dan juga waktunya kapan. Iya. Seperti itu. Nah, untuk waktu dalam edukasinya nanti sekitar 10 menit. Ibu, bagaimana? Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Baik, jika tidak ditanyakan, Ibu setuju ya jika saya melakukan tindak pidananya? Setuju. Baik, jika Ibu setuju, di sini saya izin cuci tangan terlebih dahulu. Iya, boleh. Baik, sebelum saya memulai konselingnya atau edukasinya, di sini kita ada alat bantu ya, Bu ya. Ada lembar balik dan juga ada leaflet. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengetahui belum sih apa KB suntik itu? Belum. Terutama yang untuk Ibu menyusui? Belum. Ya. Baik, karena Ibu belum mengetahui, di sini saya akan menjelaskan untuk pengertiannya terlebih dahulu ya, Bu ya. Iya. Nah, untuk KB suntik ini kan Ibu menyusui. Nah, Iya. kemungkinan Ibu akan menggunakan KB suntik yang 3 bulan ya, Bu ya, yang tidak Iya. mengganggu untuk produksi ASINya. Nah, untuk KB suntik 3 bulan ini apa sih? KB suntik 3 bulan ini KB suntik yang mengandung hormon progestin. Ya, tidak mengandung hormon progesteron. Nah, untuk pemberiannya nanti di bokong dan juga secara IM seperti Iya. itu. Nah, di sini untuk cara kerjanya, Bu. Ini ya, Bu ya, untuk mempermudahkan saya menjelaskannya. Di sini untuk cara kerjanya itu menekan ovulasi ya, Bu ya. Atau menekan untuk pertemuannya sel telur dengan sperma seperti itu. Setelah itu mengentalkan lendir serviks dan juga menjadikan selaput lendir pada rahim itu menipis, terus menghambat transportasi gamet ke tuba. Nah, di sini apakah KB suntik 3 bulan ini efektif atau tidak? Jawabannya sangat efektif ya, Bu ya. Untuk keefektivitasnya itu 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahunnya. Apabila dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, di sini juga ada keuntungan dari KB suntik 3 bulan ini. Yang pertama, ini terdapat KB suntik ini sangat efektif. Setelah itu dapat mencegah kehamilan jangka panjang, yaitu tidak mengganggu hubungan seksual, terus tidak mempengaruhi untuk pengeluaran produksi ASINya, efek sampingnya juga rendah. Setelah itu di sini juga KB suntik 3 bulan ini dapat digunakan pada wanita yang usianya lebih dari 35 tahun atau premenopause, dan juga dapat menurunkan kejadian penyakit kanker payudara. Nah, tadi kan untuk ada keuntungan. Nah, sekarang kerugiannya atau keterbatasan dari KB suntik ini ya, Bu ya. Keterbatasannya yang pertama itu ibu biasanya sering mengalami gangguan pada haidnya. Itu. Setelah itu yang kedua yaitu sangat ketergantungan ke tenaga kesehatan, karena KB suntik ini kan tidak bisa dilakukan sendiri ya, Bu ya. Jadi harus ke tenaga kesehatan. Seperti itu. Setelah itu dapat mempengaruhi berat badan. Biasanya untuk ibu yang KB suntik, untuk KB suntik itu biasanya berat badannya akan naik ya, Bu ya. Seperti itu. Setelah itu tidak menjamin perlindungan dari penyakit seksual menular atau PMS. Nah, terus ini kan KB
ininya jangka panjang Bu. Biasanya ibu akan mengalami sering mengalami sakit kepala, setelah itu emosinya kurang terkontrol, dan juga dapat menyebabkan jerawat ataupun flek-flek di wajah. Itu paham Bu? Maksudnya sampai Paham. sini paham ya? Nah, setelah itu siapa sih yang dapat menggunakan KB suntik 3 bulan ini? Yang pertama pastinya wanita usia subur ya Bu ya. Di sini dilihat wanita usia subur, setelah itu ibu nifas ataupun ibu menyusui, yaitu ibu yang sudah punya anak tetapi ingin ibu yang sudah punya anak, dan juga ibu yang ingin KB jangka panjang, yaitu ibu yang tekanan darahnya kurang dari 180/110 itu diperbolehkan ya Bu ya, tapi jika tekanan darahnya melebihi itu tidak diperbolehkan. Setelah itu jika sebelumnya menggunakan alat kontrasepsi lain seperti pil itu dan ibu sering lupa, itu bisa menggunakan alat kontrasepsi ini. Baik, seperti itu. Nah, setelah itu ada juga ibu yang tidak boleh menggunakan KB suntik ini. Siapa saja sih? Yang pertama, ibu yang hamil atau dicurigai hamil. Itu. Jadi ibu yang hamil ataupun ada tanda-tanda kehamilan itu tidak dianjurkan untuk KB suntik 3 bulan. Setelah itu ibu yang mengalami perdarahan pervagina tanpa ada sebab, itu juga tidak diperbolehkan. Setelah itu ibu yang tidak menerima gangguan haid. Jelas ya Bu ya, tadi kan saya jelaskan bahwa KB suntik 3 bulan ini dapat mengganggu mengganggu haid ya Bu ya, atau mengganggu menstruasinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk wanita yang tidak boleh menggunakan KB suntik ini ya Bu ya. Yang pertama, wanita yang hamil atau dicurigai hamil. Setelah itu perdarahan pervagina tanpa sebab, terus tidak dapat menerima gangguan haid. Jadi jika ibu ingin haidnya lancar terus tidak mau ada gangguan pada haidnya, itu tidak dianjurkan untuk menggunakan KB suntik 3 bulan ini. Setelah itu ibu menderita kanker payudara. Ibu sekarang tidak ada itu kan Bu, riwayat kanker payudara? Tidak ada ya. Setelah itu ibu yang mempunyai penyakit diabetes beserta dengan komplikasinya gitu. Nah, setelah itu kapan sih waktu dilakukan untuk KB suntiknya itu? Yang pertama, dapat dilakukan setiap hari asalkan ibu tidak hamil. Setelah itu dapat dilakukan pada saat menstruasi ya Bu ya. Pada saat menstruasi mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 bisa dilakukan KB suntiknya. Setelah itu dapat dilakukan jika ibu tidak haid, itu dapat dilakukan kapan saja asalkan ibu tidak hamil. Dan jika ingin melakukan hubungan seksual, tunggu sampai 7 hari setelah pemberian KB suntiknya. Setelah itu jika ibu ingin ganti dari kontrasepsi lain dari KB sebelumnya ke KB sekarang, itu boleh ya Bu ya, dapat diberikan asalkan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Setelah itu ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal lain dan ingin ganti dengan KB suntik ini bisa diberikan kapan saja, seperti itu. Kira-kira dari penjelasan saya tadi ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada ya. Ibu sudah paham dari apa yang saya jelaskan? Sudah. Nah, untuk mengevaluasi apakah ibu benar-benar paham atau belum, di sini tadi siapa saja sih Bu yang tidak boleh menggunakan KB suntik 3 bulan ini? Ibu yang dicurigai hamil, kemudian perdarahan yang tidak tahu penyebabnya, kemudian yang punya riwayat maupun terkena penyakit kanker payudara, kemudian yang punya penyakit DM, terus yang tidak mau menstruasinya itu terganggu. Berarti Ibu sudah paham ya Bu ya? Sudah. Baik, jika Ibu sudah paham, mungkin untuk pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Dan ini nanti apabila Ibu langsung mau ke KB itu bisa ya Bu ya, nanti saya suntikan. Baik, terima kasih Bu untuk waktu dan kesempatannya. Nanti jika Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, Ibu bisa tanyakan kepada saya atau ke tenaga kesehatan lainnya. Baik, terima kasih Bu sudah mengisi kesempatan saya.